istighfar 30 tahun nggak pernah putus. Kalau kita bagaimana nih? Ya kalau beliau nggak pernah putus, kalau kita ya putus mulu ya. Ya putus mulu istighfar kita kepada Allah. Nah, beliau amalannya begitu, Pak. 30 tahun beliau lalui, lisannya tidak pernah berhenti istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selepas beliau melakukan yang wajib-wajib tadi itu, beliau punya amalan dominan yang luar biasa. Yang beliau tidak pernah tinggalkan bahkan sampai 30 tahun ya, di mana ia terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan istighfar luar biasa, Pak. Ya, istighfar punya peranan begitu besar ya dalam membersihkan dosa yang kita lakukan kepada Allah. Bahkan Rasulullah sampaikan yang namanya istighfar itu bukan hanya menjadi penyebab dosa kita bersih, tapi boleh jadi apa yang menjadi hajat kita, harapan kita, sebab istighfar itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya dosa itu ya bisa kita ibaratkan kayak payung. Ya, ketika seseorang ya datangnya hujan, dia pakai payung, otomatis dia nggak basah. Kenapa? Karena ada payung, Pak. Sama, Pak. Ketika kita punya dosa, punya maksiat dan kita belum istighfar kepada Allah, maka dosa itu diibaratkan kayak payung, Pak. Ketika Allah turunkan hujan rahmatnya, hujan keberkahannya, karena kita pakai payung, sehingga hujan rahmat itu tidak menyentuh badan kita. Nah, artinya yang bisa menghilangkan itu adalah istighfar kepada Allah, sehingga apa yang menjadi hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lazamal istighfar ja'alahullah min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Nah, beliau punya amalan begitu, Pak. Istighfar 30 tahun nggak pernah putus, Pak. Akhirnya muridnya nanya, Pak, dengan mengatakan, wahai imam, ya wahai guru gitu. Ini kan amalan banyak, ibadah macam-macam gitu. Tapi kenapa engkau senantiasa istighfar kepada Allah bahkan 30 tahun nggak pernah putus? Apa jawab beliau? Wahai muridku, satu ketika pernah terjadi ini. Ya, ada salah seorang memberikan informasi kepada saya bahwasanya di satu kampung, di satu tempat di mana saya punya toko, terjadi kebakaran besar, Pak. Semua toko yang ada di tempat itu habis ya dilahap oleh si jago merah, kecuali toko saya. Nah, murid saya ngabarin saya begitu tuh. Semua toko habis, ya dilahap oleh si jago merah. Ya entah ini permainan siapa wallahu alam, kecuali rumah engkau wahai imam. Kecuali toko yang kau miliki tidak terbakar. Ketika beliau dapat info seperti itu, sontak, ya, spontan, ya beliau bilang alhamdulillah toko saya tidak kebakar. Ya, menurut kita ini satu hal yang bagus gitu ya. Dapat nikmat, ya tokonya tidak kebakar, beliau bilang alhamdulillah. Tapi setelah itu beliau berpikir, Pak, boleh jadi saya ngomong alhamdulillah di momen yang kurang pas. Betul saya dapat nikmat, toko saya tidak terbakar. Tapi boleh jadi di depan saya ada orang yang tokonya kebakar. Yang ketika dia dengar saya bilang alhamdulillah toko saya tidak terbakar, boleh jadi dia sakit hati. Boleh jadi dia bilang ini ya muntang-mentang wali, muntang-mentang ulama, punya orang dalam, ngomong alhamdulillahnya paseh banget depan saya. Padahal toko saya terbakar. Boleh jadi dia sakit hati, Pak. Nah, kata beliau, karena saya takut menyakiti hati orang tersebut, sehingga saya istighfar kepada Allah 30 tahun gak pernah putus, Pak. Bayangkan. Nah, karena yang masuk ke dalam hati beliau perasaan tadi itu, ya kondisi yang tadi itu, beliau takut menyakiti perasaan hamba-hamba Allah, sehingga ibadah dominan yang beliau lakukan istighfar kepada Allah ya selama 30 tahun gak pernah putus. Ya, bahkan ada ulama yang lain, Pak. Ini kita ya babnya bagaimana ulama itu beribadah terlepas dari yang wajib-wajib ya karena kondisi ya hati mereka. Ada ulama, Pak, yang punya kebiasaan puasa sepanjang tahun, Pak. Ya, setiap hari yang beliau lalui pasti diisi dengan berpuasa. Kecuali di hari-hari yang memang diharamkan untuk melaksanakan puasa. Satu ketika, Pak, ya ada orang ya datang membawa air yang cukup banyak yang dia niatkan buat dia sodakohkan kepada orang lain. Nah, orang ini yang pengen sedekah, dia bilang, Pak, sambil berkata, siapa yang mau minum, yang mau menerima sodakoh saya ini,
saya berharap dia mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sodakoh ya sambil doain, Pak. Mudah-mudahan nanti orang yang minum air saya, kata orang yang sodakoh ini, mendapatkan bagian rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ulama ini Ma'ruf Al-Karhi namanya, dengar tadi orang sodakoh sambil doain, spontan, Pak, beliau mendekat kepada orang itu, langsung diminum airnya, Pak. Nah, muridnya penasaran, Pak. Nah, kata muridnya, wahai guru, bukankah engkau sedang puasa? Tapi kok tiba-tiba minum air membatalkan puasa yang sedang engkau lakukan? Apa jawab ya Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi? Betul, saya sedang dalam keadaan puasa. Tapi saya berharap ini mendapatkan bagian rahmat dari doa orang tadi, sehingga saya batalkan puasa saya. Artinya amalan ibadah itu bentuknya macam-macam, Pak. Boleh jadi kayak tadi itu, ya, yang menghidupkan malam harinya dengan ibadah kepada Allah. Boleh jadi seperti ya tadi yang terus merenung akan hari-hari yang telah dia lakukan kepada Allah dari berbagai macam kemaksiatan. Boleh jadi dia memperbanyak istighfar. Boleh jadi dia begitu cinta kepada hamba-hamba Allah dan lain sebagainya. Ini ya menjadi bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah, agar kita terus melakukan ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi ibadah modelnya begitu. Ya, tergantung bagaimana kondisi hati kita. Ya, tadi yang punya masa lalu kelam, ya, maka dia lebih dominan istighfar kepada Allah. Makanya kata ulama, ya, beraneka ragamnya ibadah ini sebabnya dua. Boleh jadi kondisi hati seseorang, makanya kita lihat tadi ulama-ulama melakukan ibadah dengan beraneka macam ragamnya. Yang kedua, boleh jadi kondisi ijtimaiyah, ya, kondisi sosial kemasyarakatan dia yang membuat dia ya melakukan ibadah-ibadah tertentu. Kondisi sosial seperti apa? Misalnya ketika seseorang belum punya hubungan rumah tangga, belum punya istri, belum punya tanggungan dan lain sebagainya, otomatis waktu kosongnya lebih banyak, ya, sehingga dia bisa mengisi waktu yang kosong itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tapi beda halnya dengan orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah punya tanggungan, orang yang sudah punya anak, istri dan lain sebagainya. Otomatis kondisi ibadahnya beda. Dia harus bisa menyeimbangkan antara kewajiban dia kepada Allah, yaitu ibadah kepada Allah, dengan kewajiban dia untuk menafkahi keluarganya. Dan ini pun dua-duanya bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan disangka kita yang berangkat dari rumah kita ke tempat di mana kita bekerja, di mana tempat kita mencari nafkah, dianggap ini urusan dunia. Enggak. Boleh jadi selama niat kita karena Allah, niat kita menafkahi keluarga dan lain sebagainya, ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan boleh jadi kita keliru, Pak. Boleh jadi kita salah ketika jam istirahat di kantor, katakanlah dari jam 11 sampai jam 1 gitu ya. Harusnya jam 1 atau jam setengah 2 kita masuk lagi ke kantor kita. Kita mulai lagi aktivitas kerja kita. Tapi di jam setengah 2, di jam 2 itu justru kita malah baca Quran, Pak. Justru malah kita zikir kepada Allah. Boleh jadi kita berdosa, Pak. Kenapa? Karena waktu itu bukan milik kita, melainkan milik di mana tempat kita bekerja. Artinya kita telah menjadi orang yang tidak amanah dari apa yang telah dibebankan kepada kita. Padahal baca Quran bagus, Pak. Zikir bagus. Tapi ketika bukan waktunya, karena memang waktunya untuk bekerja, mencari nafkah sesuai dengan apa yang menjadi akad ya kerja kita, maka boleh jadi ibadah itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika Bapak bekerja mencari nafkah di waktu yang tadi sudah disebutkan, jam 1, setengah 2 masuk bekerja lagi, mencari nafkah lagi, meskipun tidak zikir kepada Allah, meskipun tidak melakukan amalan sunnah dan lain sebagainya, selama niatnya karena Allah, boleh jadi apa yang dilakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika seseorang meningkatkan integritas dalam pekerjaannya, ternyata ini pun bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, berjumpa dengan salah seorang sahabatnya, ketika berjabat tangan, tangan sahabat tersebut ini kapalan, Pak, pecah-pecah, rusak dan lain sebagainya.
Ketika Rasulullah salaman dengan sahabatnya yang tangannya kondisinya begitu, Pak. Ini Rasulullah tanya, Pak, apa yang menyebabkan sampai akhirnya tangan kau pada pecah-pecah nih, rusak dan lain sebagainya. Apa jawab sahabat ini? Pekerjaan saya sebagai seseorang yang memecah batu. Ketika batu sudah terpecah, saya bawa ke pasar, kemudian saya jual. Pekerjaan saya keras, pekerjaan saya berat sehingga tangan saya pada pecah-pecah, kapalan dan lain sebagainya. Ketika ia mengutarakan apa yang menjadi profesinya, apa yang menjadi pekerjaannya, dan dia bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah dan lain sebagainya, tangannya langsung dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tangannya dicium, Rasulullah nggak berhenti di situ, Pak. Apa kata Rasulullah? Tangan yang modelnya seperti ini, artinya mereka yang bekerja keras sampai tangannya rusak dan seterusnya, nanti di hari kiamat tidak akan tersentuh dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita yang belum kapalan, kita kapalin aja tangan kita, ya. Karena orang yang seperti itu, ini maksudnya bukan hanya sebatas kapalan, tapi mereka yang punya integritas, mereka yang sungguh-sungguh dalam mencari nafkah, maka ternyata itu bernilai ya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir hadirin jamaah sekalian, Rasulullah pun pernah menyampaikan dalam hadisnya bahwasanya orang yang mencari nafkah, ya, mencari rizki, yang dia cari rizki yang halal. Man talabad dunya halalan, siapa orang yang mencari dunia, rizki yang halal. Niatnya apa? Istighfafan anil masalah, biar dia nggak minta-minta kepada orang lain, biar dia nggak merepotkan orang lain, biar dia nggak menyusahkan orang lain. Wa aishan ala ahlihi, dan niatnya biar bisa menafkahi anak dan istrinya. Ya, wa atfan ala jironihi, dan dia bisa berbuat baik kepada tetangganya, sanak familinya dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqiyallah yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Nanti orang tersebut menghadap kepada Allah di hari kiamat, wajahnya begitu bersinar, Pak, seperti rembulan. Biar kata dulu waktu kerja mukanya mohon maaf ya cemong gitu ya, capek, keringetan, ya, butek dan lain sebagainya. Tapi nanti di hari kiamat ternyata wajah orang tersebut amat sangat bersinar. Ya, ini menjadi isyarat kata para ulama, Allah ridho, Allah senang kepada hamba tersebut yang memang mencari nafkah untuk keluarganya selama diniatkan karena Allah Subhanahu. Nah, ini menjadi bagian ibadah pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, di mana diciptakan ibadah bukan hanya sebatas sholat, bukan hanya sebatas puasa dan lain sebagainya, tapi mencari nafkah untuk keluarga dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari ibadah yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dijadikan orang-orang yang terus mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita berharap mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabiil Ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.